Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Adab. Al-Quran mengajarkan adab. Allah memuji Nabi Muhammad bukan karena tahajud malamnya, bukan karena hajinya, bukan karena jihadnya, tapi apa dipuji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Beradab dan berakhlakul karimah. Inilah yang dididik pada anak-anak kita di bumi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Betul? Yang punya usaha baju kaos boleh buatkan baju kaosnya besok. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belakangnya, di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Baju kaosnya dipakai untuk syiar. Setuju? Tapi malam tarawih jangan dipakai. Pakai malam tarawih harus sholli sunat tarawih. Allah, tengok ya kan? Itu maka sembahyang tuh disuruh menengok tempat sujud. Itu maka waktu sholat tuh tak boleh mata nengok ke muka. Itu maka disuruh waktu sholat tuh pakai baju polos. Itu maka waktu sholat itu tak boleh pakai mukena macam-macam. Dipakai mukena semua bunga ada. Bunga melati, bunga mawar, bunga tai ayam. Sholat ibu tuh di belakang tengok di mana lah belinya ini. Tak sabarnya mau salam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibeli di mana? Yang lain tuh lain pula pikiran, dia tengok udah lunas apa belum. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang bisa tertawa lepas? Karena hatinya bahagia. Kenapa hatinya bahagia? Karena menyambung silaturahim, diisi dengan sholawat, baca Quran. Jangan putus silaturahim menjelang 1 Ramadan. Besok hari Ahad, hari Minggu, hari libur. Malam ini anak lajang tadi sore sudah siap bawa motor anak gadis ke tepi laut. Dek, nanti malam kita jalan kemana ya? Nanti malam tidak ada pacaran, kita ngaji dengan Ustaz Somad. Pacar, mudah-mudahan yang pacaran putus. Putuskan ya Allah. Dah tamat riwayat kalian. Kejam kali Ustadz Somad. Aku tak jahat. Saya ini bukan ada suuzon. Saya cuman mau menjaga anak gadis, anak lajang, supaya kalau sudah putus, kalau memang kau jantan, bukan kau bawa mawar, tapi kalau kau jantan, bawalah mahar. Setuju? Anak lajang, anak gadis, tepi laut, pinggir pantai, angin kencang, jalan sana, jalan sini, masuk angin gembong. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Yang bilang tidak, emak-emak semua. Jaga anak perempuan kita, Pak. Jaga anak perempuan kita, Bu. Sudah pakai baju Melayu, sudah tertutup auratnya, selangkah kaki bapak masuk surga. Tapi kalau anak perempuan ini tak dijaga, selangkah juga kaki kita masuk neraka. Rambutnya, itulah ajaran Al-Quran. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Makanya orang Melayu pakai baju namanya baju kurung. Kenapa kurung? Auratnya terkurung, lututnya terkurung. Saya senang sekali kalau datang ke Kepri. Jadwal saya ke Kepulauan Riau setahun 2 kali. Sekali ke arah sini, sekali ke arah utara. Sekali arah Natuna, sekali ke arah Bintan. Kita ketemu di sini sebelum Covid. Kita pikir kita akan jumpa, datang Covid. Untungnya Covid udah balik ke kampung halaman. Negeri ini akan terjaga, terpelihara, dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana dan musibah, insya Allah. Adapun saudara kita yang sedang terkena musibah longsor, mudah-mudahan diberikan Allah ketenangan batin hatinya,
Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mati syahid. Anak-anaknya mudah-mudahan dijadikan Allah yang masih hidup anak-anak yang soleh dan solihah insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Ustadz suka ceramah ke Kepulauan Riau? Karena di sini perempuan bertudung, baju kurung, baju panjang. Kalau saya di tempat lain kadang tinggal di hotel, sudah pakai peci, udah pakai sorban, baju koko, masuk ke lift, nampaklah orang baju belum selesai dijahit, ada kancing belum berpasang, ada resleting lupa dipasang, mau ditengok takut berdosa, tak ditengok takut salah picit lift. Tapi di bumi Melayu nih Masya Allah, Majelis Ulama Indonesia masih lagi kuat, LPTQ masih lagi melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan panjang ulama, umur ulama kita insyaallah. Amin. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu macam mencabut pokok kayu dengan akarnya. Tak begitu. Jadi bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama, meninggalnya ulama. Makanya kata ulama, mautul alim, mautul alam. Kalau ada ulama meninggal, maka alam semesta mati. Tapi insya Allah saya optimis, saya tak putus asa. Ustadz Somad boleh meninggal, tapi anak-anakku, para qori-qori'ah, hafiz-hafizah, penghafal Quran dari Kepulauan Riau, dari Bintan, itulah yang akan melanjutkan risalah dakwah sampai hari kiamat. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Jangan takut mewakafkan tanah untuk sekolah agama. Pagi tadi kami sampai di Tanjung Pinang, langsung dibawa ke sekolah 2,5 hektar, santri 1.200 orang di tengah hutan. Bisa sekolah agama. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Saya ini sekolah agama, dari mulai ibtidaiyah agama, sanawiyah agama, aliyah agama, habis itu melanjutkan ke Al-Azhar 4 tahun, dapatlah titel namanya LC. LC itu bukan lagi cemas. LC itu singkatan dari licensi, artinya ijazah. Orang Malaysia menyebutnya lesen. Kalau bawa sepeda motor, lesen awak mana? Kata polisi. Lesen SIM, surat izin mengemudi. Licensi artinya orang ini sudah dapat ijazah dari Al-Azhar untuk mengajarkan agama Islam. Habis itu saya lanjutkan S2 ke Maroko. Tadi kata Pak Gubernur, tolong Ustadz jelaskan, titel Ustadz ini DESE. Nampaknya keren, tapi kalau dibaca desa, kampung. Apa arti desa nih? Waktu saya ikut CPNS, ditulis di situ, tulislah titel menurut negara asal, tak boleh dirubah. Titel S2 Maroko, DESE, bahasa Prancis, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Orang Maroko dijajah Prancis, maka huruf R-nya jadi huruf Ghain. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, selamat malam, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute, Jesui Etudiant Darul Hadis Etablissement. Nah, habis waktu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan S3 ke Sudan, sekolah agama. Dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3, sekolah agama. Tak mati saya sampai sekarang. Ini banyak orang, kau jangan sekolah agama. Nanti kalau kau sekolah agama, kau makan apa? Orang yang takut anaknya sekolah agama makan apa, itu mesti diperiksa ke rumah sakit. Kita khawatir mungkin lambungnya dekat sama otaknya. Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas, lambung ini di bawah. Supaya apa? Supaya otak jangan hanya memikirkan lambung. Tapi kalau pas diperiksa ternyata tak ada otaknya, jangan khawatir. Datang kemari, makan otak-otak. Saudaraku yang dimuliakan, kasar Ustaz Somad ini menyebut otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan begitu. Afala ta'qilun? Kenapa tak berpikir? Bagaimana ulama dulu? Dari Kepulauan Riau terbang ke Makkah Al-Mukarramah, lanjut ke Al-Azhar. Alumni Al-Azhar tertua
dari bumi Riau, Kepulauan Riau, berasal dari Pulau Penyengat. Allahu Akbar. Di Maroko ada perpustakaan punya Sultan Raja Maroko. Kalau pergi ke sana, kitab Muwatta Imam Malik yang umurnya 1200 tahun bisa ditengok. Ini kitab Muwatta Imam Malik. Saya pun pergilah ke perpustakaan Jalan Sudirman Pekanbaru. Mau menanya kitab tua. Di Maroko kitab tua itu namanya manuskrip. Mana manuskrip Imam Malik? Nih, bisa ditengok. Sampai ke perpustakaan Pekanbaru, saya tanya penjaganya, Pak, saya mau nengok manuskrip. Ada manuskrip? Habis itu dia balik bertanya ke saya, Pak, manuskrip itu apa? Tanya lagi. Naiklah bapak ke atas. Di sana ada katalognya. Naik saya ke lantai atas, dikasih buku sampulnya warna hijau, pucuk pisang. Di dalamnya katalog. Kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Saya tanya, kitabnya mana? Tak ada di sini Pak Ustadz. Di mana kitabnya? Kitabnya hanya ada di Masjid Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Allahu Akbar. Peneliti-peneliti S1, S2, filologi, jurusan manuskrip, telitilah ini. Kita khawatir dia akan hilang. Dimasukkan dalam perpustakaan digital, di-scan pakai PDF, dimasukkan ke perpustakaan digital, masukkan ke website, sehingga seluruh orang di dunia, Melayu dari Kelantan, Melayu dari Tumasek, Melayu dari Delhi, Melayu dari Langkat, anak orang Melayu yang ingin melihat kitab nenek moyangnya tak bisa datang ke Kepulauan Riau. Dia tinggal mengetik www.manuskripkepulauanriau.com. Selesai. Apa maknanya? Supaya di mana orang Melayu ada, ingin melihat khazanah bangsanya tak hilang. Jangan sampai anak cucu kita tak tahu, disangkanya nenek moyangnya turun dari pokok kayu, padahal dia punya peradaban yang luar biasa. Melayu Riau Lingga, Melayu Bintan, Melayu Johor, Melayu Malaysia, semua dalam satu kesatuan. Sampai akhirnya kita terpecah, terpisah, tapi hati kita tetap sama. Cinta negara kesatuan Republik Indonesia tidak melepaskan dari kesukuan kita. Kenapa? Ini adalah bangsa, ini adalah suku, ini adalah agama. Melayu berarti Islam. Kalau sudah disebut Melayu, Islam. Melayu tanpa Islam, hilang me-nya, tinggal layunya aja lagi. Minangkabau, Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal. Tak ada saya bilang begitu. Buya Hamka yang mengatakan demikian. Tapi masalah urusan beda agama itu tidak kita urus. Walakum a'malukum lana a'maluna lakum a'malukum wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Paham? Enak tausiah di tempat orang yang cerdas. Orang Kepulauan Riau, orang Bintan ini cerdas. Betul Pak? Betul Bu? Kenapa cerdas? Karena makanannya seafood. Seafood ini membuat otak cerdas. Makanya anak-anak dulu dikasih makan ikan. Datang Belanda tak boleh, jangan banyak makan ikan, nanti cacingan. Karena dia tak mau anak ini cerdas. Orang di Kepulauan Riau ini makanannya ikan, ikannya segar. Kenapa begitu? Karena ikannya matinya cuma sekali, dari laut ke sampan. Beda sama di kampung saya, dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari, 5 kali. Ikannya segar, alamnya cantik, pemandangannya luar biasa, lautnya indah. Jadi saya kalau ke Kepulauan Riau ini 6 bulan sekali, nampaknya ceramah, nampaknya tausiah, tapi sebenarnya sedang refresh, menyegarkan pikiran. Orang di daratan sana menggali tanah, membuat kolam, pakai mesin penyaring air, membeli akuarium, membelikan ikan laut, saking inginnya menengok laut. Di sini buka mata, nampak laut. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tinggal di Kepulauan Riau adalah rahmat, betul. Tinggal di Kepulauan Riau adalah nikmat, betul.
Tapi jangan lupa, saya kalau sedang tausiah di Kepulauan Riau, tidur malam itu berdoanya berkali-kali. Kalau datanglah tsunami ini, 70 kali laut itu melapor ke malaikat mau naik ke atas daratan. Kata malaikat, jangan kau naik ke darat. Kenapa? Karena masih ada orang yang beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan mengazab selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan mengazab selama rakyat masyarakat ini masih beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.